Lagi? Iya. Assalamualaikum dulu ah. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang komunisme. Perkenalkan, nama saya Lira Dinda Wulia. Saya Naswa Zalia. Nama saya Nabila Sakinah. Perkenalkan, nama saya Aratisha Ramadhani. Nama saya Zahra Tanya. Saya Putri Aurelia. Saya Nafisa Zafira. Nama saya Indira Budi Latifah. Komunisme. Awal pertama muncul, komunisme merupakan teori politik yang didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang harus berbagi semua kekayaan, harta benda dan industri secara merata. Jurnalis Jerman Karl Marx mengembangkan gagasan tentang komunisme pada tahun 1800-an. Pada tahun 1848, Karl Marx dan Friedrich Engels menerbitkan Manifesto Komunis yang menyatakan bahwa harta milik pribadi harus menjadi harta milik bersama. Marx percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai cita-cita itu dengan revolusi. Revolusi komunis yang sukses terjadi di Rusia pada tahun 1917 ketika Uni Soviet berada di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin. Sebagai besar orang mendapatkan nafkah dan rumah yang lebih baik, kebebasan yang sangat dibatasi. Setelah Perang Dunia Kedua, komunisme menyebar ke Eropa, Timur, Cina, negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Tengah. Sejak tahun 1989 sampai 1992, komunisme di Polandia, Hongaria, dan Jerman Timur runtuh. Pecahnya negara Uni Soviet tahun 1990 membuat Cina satu-satunya negara besar yang masih menerapkan sistem komunis. Komunisme masuk ke Indonesia. Ideologi komunis masuk ke Indonesia tahun 1913, diperkenalkan oleh Hendrikus Josephus Franciscus Marie Sneveliet, anggota Partai Buruh Belanda. Melalui pusat organisasi buruh kereta api yang berdiri tahun 1908 di Semarang yang dikenal dengan Vereniging van Sporen Tramweg Personal atau IFSTP. Pada Juli 1914, Sneveliet bersama sekretaris VSTP HW Dekker mendirikan organisasi politik yang bersifat radikal IDISC Sosial Demokratiske Vereniging atau ISDV atau Serikat Sosial Demokrat India. Pada bulan Mei 1920 terjadi perubahan ISDV menjadi PKI yang bermula pada Kongres ISDV ke-7. Alasan merubah nama tersebut dikarenakan untuk membedakan diri dengan kaum sosialis palsu untuk mengidentifikasi diri dengan Komintern. Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan komunis. Setelah keberhasilan revolusi Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satunya Serikat Islam atau SI, pemimpin Semaun. Kemudian SI terubah menjadi SI Merah dan SI Putih. Akhirnya SI Merahlah yang menjadi partai komunis serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1948 hingga 1965 yang mengakibatkan kejatuhan Soekarno. 5 tahun kemudian, tepatnya 1917, lahir Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun nama PKI belum besar karena dibuat secara diam-diam dan menjadi fraksi kiri dalam SI. Sebelum mendirikan PKI, Semaun dan Darsono pernah mengenyam pendidikan tentang komunis dari Snifflet Industri Sosial Demokratis Partij atau ISDP. Snifflet sendiri diketahui merupakan sayap kiri di dalam ISDP. Dari sana, keduanya sering berdiskusi dengan Snifflet. Keduanya melihat celah di SI sehingga secara perlahan memasukkan ideologinya. Salah seorang tokoh syarikat Islam, Haji Agus Salim, akhirnya menegakkan disiplin partai. SI berganti nama menjadi Partai Syarikat Islam di tahun 1921. Sesudah itu, barulah resmi nama PKI mencuat. Namun, Partai Komunis itu tidak kompak lantaran salah seorang pendirinya, Tan Malaka, membentuk Partai Rakyat Indonesia atau disebutnya PARI. Dalam sejarahnya di Indonesia, PKI telah melakukan 3 kali pemberontakan.
Dalam pemberontakan pertama adalah tahun 13 November 1926 terjadi pemberontakan awal PKI di Jakarta. Disusul dengan tindakan-tindakan kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam waktu 1 hari pemberontakan di Jakarta telah ditumpas dan dalam waktu 1 minggu di seluruh Jawa. Sedangkan di Sumatera Barat pemberontakan terjadi 1 Januari 1927. Pemberontakan itu gagal dan PKI dilibas pemerintah kolonial Belanda. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven-Dinggo, sebuah kamp tahanan di Papua, sehingga sejak saat itu eksistensi PKI bersifat ilegal. Dampak pemberontakan yakni pemerintahan Hindia Belanda membubarkan PKI. Pimpinan PKI ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan sebagian melarikan diri ke luar negeri. Hubungan kaum komunis Hindia Belanda dan Partai Komunis Belanda mulai renggang, sedangkan Indonesia PKI berselisih dengan umat Islam. Gerakan bawah tanah membangkitkan PKI hingga kembali solid. Pada tahun 1948, PKI melancarkan pemberontakan kedua. Pemberontakan berniat menentukan Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara komunis. Upaya kedua ini kembali gagal. Literatur mencatat pemberontakan ketiga dilakukan pada tahun 1965. Lagi-lagi gagal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.